Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Wajah Suge cemberut dan berkata, "Kami telah menyelidiki masalah ini. Ini bukan yang dikatakan keluarga Suge kami. Tidak ada seorang pun di keluarga Suge kami yang mengatakan itu." Paman Ming tiba-tiba mencibir, "Ya, bukan itu yang dikatakan keluarga Suge Anda, dan bahkan pasukan lain bukan keluarga Suge Anda juga yang membunuh. Mereka mencari kematian dan menyerang diri mereka sendiri dengan kekuatan takdir." Kata-kata Paman Ming langsung membuat orang-orang dari pasukan lain di lapangan sangat marah. Bagaimanapun, keluarga Suge telah nyata membunuh banyak orang dari pasukan lain, dan bahkan menyerang tim penegak hukum Mansion Tuan Kota. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Suge gila memiliki wajah yang jelek. Adegan itu kacau dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dia telah bertanya kepada setiap anggota keluarga Suge. Memang, tidak ada yang mengatakan hal-hal itu. Mungkinkah orang yang berbicara itu sudah mati? Namun, Suge Matnis juga tahu bahwa inti masalahnya sama sekali bukan apakah keluarga Suge mengatakan ini. Menghadapi kemarahan kedua belah pihak, City Master Tyrant Baki sangat dingin di hatinya, tetapi di hadapan dua kekuatan utama, dia tidak menunjukkannya, hanya berkata, "Karena masalah ini telah dijelaskan dengan jelas, biarkan kedua belah pihak mengungkapkan pendapatnya." Kemudian Suge berkata dengan suara dingin, "Permintaan keluarga Suge saya sangat sederhana. Saya meminta keluarga Kingsu untuk menyerahkan pembunuh yang telah membunuh sesepuh keluarga Suge saya, dan biarkan keluarga Suge kami menyelidiki apakah ada kolusi dengan iblis." Mendengar itu, semua orang mencibir, karena semua orang tahu bahwa keluarga Kingsu pasti tidak akan setuju. Tuan Kota Tiran menolak untuk berkomentar, tetapi hanya mengangguk dan berkata, "Keluarga Kingsu, bagaimana menurut kalian?" Paman Ming mencibir, "Apa dia sedang bermimpi? Saya sekarang curiga bahwa mereka sendirilah yang berkolusi dengan klan iblis. Lebih baik bagi keluarga Suge untuk mencari tahu tentang diri mereka sendiri terlebih dahulu." Mendengar itu, City Lord Baki juga mengangguk, dan berkata, "Apa permintaan keluarga Kingsu?" Kingsu Silan segera berkata, "Kami meminta keluarga Suge untuk meminta maaf kepada keluarga Kingsu kami atas apa yang telah mereka lakukan, untuk memberi kompensasi kepada keluarga Kingsu kami atas semua kerugian, dan yang terpenting, untuk meminta maaf kepada semua kekuatan utama yang terluka. Kota Nandou adalah milik alam surga selatan. Itu milik semua kekuatan di alam surga selatan kita, bukan salah satu dari mereka," kata King Susilan. City Lord Baki melirik King Susilan dengan heran, sepertinya nona kedua keluarga Kingsu ini juga pandai bicara. Dia mengangguk dan berkata kepada Suge, "Gila, apa pendapatmu tentang permintaan keluarga Kingsu?" "Minta maaf, kami keluarga Suge tidak akan meminta maaf," jawab Suge Gila mencibir dengan liar. City Lord Baki menamparkan telapak tangannya dan berkata, "Bukankah ini bagus? Jika ada konflik, katakan saja, mengapa repot-repot berperang?" Semua orang mengira telinga mereka salah dengar, jadi masalah ini diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Tuntutan kedua belah pihak belum terpenuhi, dan kata-kata Lord Tyrant membuat semua orang yang hadir sedikit bingung. Suge Gila mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Kota Baki, apa maksudmu dengan ini? Kapan kita menyetujui penyelesaian seperti ini? Jadi keluarga Suge tidak menyetujui rekonsiliasi?" Kata City Lord Tyrant tiba-tiba berdiri, dan cahaya dingin keluar dari matanya, dan kekuatan seperti lautan menyapu dalam sekejap, dan dia berkata dengan dingin, "Kemarilah, bawa semua murid keluarga Suge ke kota Nandou. Lalu masukkan ke penjara." Ketika suaranya turun, kekuatan yang menakutkan langsung menekan semua orang di keluarga Suge. "Tuan Kota Tyrant, apa yang kamu lakukan?" teriak Suge Gila dengan panik. "Apa yang kamu lakukan?"
keluarga Zuge tidak menyetujui rekonsiliasi. Secara alami, Tuan kota ini harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Keluarga Zuge Anda telah banyak membantai di kota Nandou, mengakibatkan kerugian besar di kota Nandou dan jatuhnya banyak orang tak bersalah. Sebagai aliansi surgawi, penguasa kota ini dikirim ke Nandou. Tuan kota ini secara alami ingin menjaga ketertiban kota Nandou, jadi saya akan memasukkan keluarga Zuge kalian ke dalam penjara untuk jangka waktu tertentu, sehingga penguasa kota ini dapat menyelidiki kebenarannya dengan hati-hati. Zuge gila tiba-tiba berhenti berbicara, dia bisa melihat bahwa City Lord Tyrant benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Dia berkata, maka kami akan meminta maaf. Jadi bagaimana dengan keluarga King Su? Kami tidak keberatan, jawab King Suming berkata, 4 tetua dari keluarga Zuge telah meninggal, yang jauh lebih besar daripada kerugian mereka. City Lord Baki langsung bangkit dengan wajah gembira, pada saat yang sama, mengingat kerusakan yang disebabkan oleh kedua belah pihak pada kota Nandou, dia berkata, Anda masing-masing harus membayar 50 vena suci kelas menengah sebagai kompensasi atas kerusakan pelabuhan kota Nandou. Adapun pasukan lain yang berpartisipasi dalam pertempuran, aku tidak akan menghukum kali ini. Kalian akan kembali dan merenungkannya. Mulai sekarang, penguasa kota ini tidak ingin melihat pertarungan besar-besaran di kota Nandou ini. Kalau tidak, saya akan menghukum dengan berat, tidak peduli dari kekuatan apa itu berasal. Kata pemilik kota ini akan tanpa ampun. Kemudian semua orang meninggalkan ruangan rumah tuan kota. Ketika Qin Chen berjalan keluar, dia masih sedikit terdiam. Tuan kota tiran ini terlihat sangat serius, dia sebenarnya seorang pria sejati, dan juga, baginya yang terpenting adalah keluarga Zuge dan keluarga King Su tidak lagi melanjutkan pertarungan di kota Nandou, tidak apa-apa membuat masalah di tempat lain. King Sueming, keluarga Zuge kami tidak akan melepaskan masalah ini. Saya mendengar bahwa leluhur keluarga King Su Anda tidak muncul selama bertahun-tahun bukan? Kata Zuge gila di pintu gerbang rumah tuan kota, dia melanjutkan, cepat atau lambat, keluarga Zuge kami akan datang ke keluarga King Su Anda. Kata Zuge gila, keluarga King Su kami akan menunggu dengan peti mati untuk Anda. Kata nona muda kedua keluarga King Su. Zuge gila mendengus dingin, berbalik dan pergi. Keluarga King Su juga dengan cepat berbalik dan pergi. Rombongan segera kembali ke kediaman keluarga King Su di kota Nandou. Tuan, terima kasih kali ini. Setelah kembali ke pavilion, King Susilan berkata dengan hormat kepada Qin Chen. Terima kasih atas apa? Kami tidak melakukan apa-apa kali ini. Kata Qin Chen sambil tersenyum. King Sueming tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan hormat memberi hormat. Saudara Chen Xing, apa yang telah Anda lakukan sebenarnya diketahui oleh kami. Anda adalah dermawan besar keluarga King Su kami. Ketika King Sueming bertarung sebelumnya, dia tidak bisa mengerti mengapa mereka bisa membunuh 4 tetua keluarga Zuge. Dia banyak berpikir di sepanjang jalan dan memikirkan Qin Chen. Mereka yakin ini pasti tindakan rahasia Qin Chen. King Sueming dan yang lainnya tidak tahu bahwa Qin Chen sendiri memusuhi keluarga Zuge. Selanjutnya, King Susilan dan yang lainnya bernegosiasi dengan residen. Meskipun mereka memenangkan pertempuran ini, dengan temperamen keluarga Zuge, mereka pasti tidak akan menyerah. Mereka pasti akan meminta bantuan para ahli top di klan untuk menyerang mereka. Jika demikian, akan sangat berbahaya bagi mereka untuk tetap tinggal di kota Nandou. Setelah mengisi kembali perbekalan untuk kapal perang, mereka segera berangkat secara diam-diam ke rumah leluhur keluarga King Su. Qin Chen dan yang lainnya juga dengan cepat naik ke kapal perang, membuka jalan rahasia, dan meninggalkan kota Nandou. Di perjalanan King Susilan berkata, Tuan, maaf saya tidak bisa menemani Anda berjalan-jalan di sekitar kota Nandou, kita pergi dengan tergesa-gesa. Gadis bodoh, apa yang kamu takutkan? Apakah Anda takut saya tidak akan memiliki kesempatan untuk berkunjung di masa mendatang? Jawab Qin Chen tersenyum sambil mengelus kepala King Susilan.
King Susilan segera menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia tidak berharap Qin Chen akan menyentuh kepalanya. Wajahnya tampak seperti apel merah matang, dan akar telinganya berwarna merah. Paman Ming dan Paman Bing di samping juga memperhatikan. Sao Chen, Silan adalah gadis besar. Jika Anda menyentuh kepala orang seperti ini, Anda tidak takut mereka akan malu. Kamu lihatlah wajah Silan telah memerah, kata Yu Qiansu mengingatkan dari samping. King Susilan belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, dan dia sendiri tidak tahu mengapa seperti ini. Dia ingat siapapun yang menyentuhnya sebelumnya, dia sangat tidak nyaman, tetapi Qin Chen menyentuh kepalanya, tetapi dia sangat lega, seolah-olah ada semacam keamanan dan ketergantungan. Hanya saja begitu Yu Qiansu mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih panas, dan wajahnya memerah. Qin Chen juga tertegun. Dia melihat King Susilan sebagai seorang anak, sangat imut, dan mau tidak mau menyentuh kepalanya. Bukan karena dia punya pikiran aneh-aneh. Melihat wajah King Susilan memerah, dia tidak bisa meneruskan elusannya, dan menarik tangannya kembali. Saudara Chen King, aku harus memberitahumu sesuatu. Kami telah membunuh begitu banyak tetua keluarga Zhuge di kota Nandou. Keluarga Zhuge tidak akan pernah melepaskannya. Saya curiga pihak lain akan mengikuti kita secara diam-diam dan akan membunuh kita, jadi jalan kita mungkin tidak aman. Kata Paman Ming tampak sedikit malu dengan suasananya dan buru-buru berbicara. Ya, Saudara Chen, semuanya demi keselamatan saudara. Jika Anda ingin meninggalkan kapal perang keluarga King Su kami, tidak apa-apa. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya telah berdiskusi dengan Penatua Ming dan yang lainnya. Saat kita turun, kita akan melewati beberapa tempat jalur rahasia. Jika Anda ingin pergi, Anda dapat pergi setengah jalan, sehingga tidak akan terlihat oleh mereka. Seperti yang dikatakan Paman Bing, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan slip giok. Ada peta alam surga selatan yang disurvei dan digambar oleh keluarga King Su, dan beberapa tindakan pencegahan. Itu pasti jauh lebih lengkap daripada peta lainnya. Suatu saat jika saudara Chen King datang ke keluarga King Su kami, keluarga King Su kami pasti akan saling menyambut dan memberi hadiah yang cukup. Kata Paman Bing. Qin Chen melirik slip batu giok, yang benar-benar merupakan peta besar alam surga selatan, dan dia tersenyum dan menyimpannya. Jejak kehilangan melintas di mata King Susilan di samping, dan dia bergumam, Tuan, kali ini saya telah menyinggung keluarga Zhuge. Kami akan pergi ke tanah leluhur untuk berlindung. Jika Tuan ingin singgah, lokasinya juga ditandai di peta ini. Mendengar itu, Qin Chen tersenyum dan berkata, karena kamu tahu ada bahaya, bagaimana aku bisa yakin membiarkanmu pergi? Tuan, apakah kamu tidak akan pergi? Mata King Susilan melebar, dan Paman Ming serta Paman Bing juga terkejut. Kapan aku bilang aku akan pergi? Kata Qin Chen dengan senyum ringan. Tapi keluarga Zhuge itu, jika mereka berani datang, aku tidak akan membiarkan mereka kembali hidup-hidup. Kata Qin Chen menyipitkan matanya. Qin Chen tahu betul bahwa paviliun pedang Tongtian serta keluarga Ji memang terletak di alam surga selatan, hanya saja berita tentang kedua kekuatan ini telah menghilang. Jika dia ingin menemukan paviliun pedang surgawi dan keluarga Ji, maka keluarga King Su dan keluarga Zhuge setidaknya pasti tahu sesuatu. Pada saat ini, Qin Chen mengerutkan kening, dan dalam persepsinya, aura takdir yang kejam muncul samar-samar, mengikuti di belakang kapal perang mereka dengan niat membunuh yang kuat. Mereka benar-benar datang. Gumam Qin Chen diam-diam mencibir di sudut mulutnya. Paman Ming, Silan, kamu segera kemudikan kapal perang untuk terus maju, mencari tempat yang jauh. Beberapa dari kami harus keluar. Anda tidak perlu menunggu kami akan segera menyusul. Kata Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Dia menghadap Raja Pedang Muzifeng seraya berkata, kamu tetap di sini. Saudara Chen King, apakah seseorang dari keluarga Zhuge mengikuti kita? King Susilan segera menjadi cemas. Ya, mereka ada di belakang kita,
Kata Qin Chen menyentuh kepala King Susilan dan berkata lagi, "Jangan khawatir, serahkan semua pada guru. Paman Ming, saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda, Penatuamu. Anda tinggal di sini dan menjaga kapal perang keluarga King Su." Raja Pedang Mu Zifeng dengan hormat mengangguk, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Qin Chen. Tuan mudanya itu bahkan dapat melarikan diri dari kejaran Raja Iblis Klan Iblis, apalagi keluarga Zuge. Tanpa menunggu King Susilan dan yang lainnya mengatakan apapun, Qin Chen dengan cepat meninggalkan kapal perang bersama King Qiu Ziyi dan Yu Qiansu, lalu bersembunyi di kehampaan.